Oke. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik, karena semuanya baik. Udah pada sarapan belum? Sudah. Puji Tuhan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang mau memimpin? Mujahidin, Pak Mujahidin. Boleh Mujahidin? Ayo kita berdoa, pimpin teman-teman. Sebelum memulai pembacaan, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mujahidin. Selanjutnya, Bapak akan absensi terlebih dahulu ya, presensi. Yang Bapak sebutkan namanya, boleh mengangkat tangan dan bilang hadir. Yang pertama Agatha. Agatha hadir. Nuha Nabila hadir. Mujahidin Hadir Pak. hadir. Sardi Alvero. Hadir, Pak. Umi Akhirul Izami. Dia. Widya. Miftah. Oke, berarti semuanya hadir hari ini. Selanjutnya seperti biasa, setelah absensi kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Karena hari ini giliran Bapak yang memilih, Bapak ingin kita bersama-sama menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Yuk kita semuanya berdiri. Oke, kita mulai ya. Kita bela bersama. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke. Oke. Masih ingat materi sebelumnya tentang apa? Materi sebelumnya kita mempelajari tentang bilangan cacat dari 1 sampai 50. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang nilai keempat. Oke, ini ya. Oke, karena sepertinya proyektornya agak sedikit bermasalah. Nah, sebelum itu Bapak akan memberitahu dulu apa sih tujuan kalian mempelajari tentang nilai keempat ini. Nah, di sini Bapak membawa alat yaitu cup dan juga sedotan plastik. Nah, dengan alat peraga ini nanti kalian sebagai peserta didik, sebagai siswa akhirnya mampu menentukan nilai keempat pada bilangan sampai dengan bilangan ke-50 dengan benar.
Nah, ini dia. Apa sih itu nilai tempat? Nilai tempat menunjukkan posisi angka dalam sebuah bilangan. Setiap angka itu memiliki nilai yang berbeda tergantung dengan posisinya. Gimana sih Pak maksudnya tergantung posisinya itu? Nah, di sini Bapak punya 2 kartu. Yang satunya tahu angka berapa? 2. Yang satunya 3. Nah, apabila ini digabung jadi angka berapa? 23. Benar, 23. Berarti di sini adalah 20 dan 3. Terus kalau nilainya berbeda gimana Pak? Nah, gini maksudnya. Di sini kan tadi apabila angka 2 itu di depan, nilainya adalah puluhan, 20. Nah, apabila dibalik, maka nilainya menjadi satuan, cuma 2. Sedangkan yang 3 tadi menjadi puluhan, yaitu 30-an. Ya. Ini tadi berapa? 23. Sedangkan ini 32. gitu. Paham anak-anak? Nah, ini dia. Puluhan itu menunjukkan kelompok puluh. Di dalamnya itu ada 10, 20, 30, 40, 50, dan selanjutnya. Terus yang satuan itu menunjukkan jumlah satuannya. Seperti 1, 2, 3, 4, 5, sampai 9. Nah, itu contohnya 32 tadinya. 32. 30, angka 3 di sini berperan sebagai puluhan, yang berarti 30. Dan angka 2 sebagai satuan, yang berarti nilainya adalah 2. Nih contoh nilai tempat. Bilangannya adalah 12, maka puluhannya adalah 10. satuannya 2. Terus bilangannya 42, maka puluhannya 40. satuannya 2. terus 37, puluhannya adalah 30. satuannya. 7. Nah, terus Bapak minta kalian menjawab, tidak ada di situ. Angka 27, puluhannya adalah 20. 7. Satuan. Nah, ini deh cara membaca bilangannya. Teman-teman juga pasti sudah tahu kan? Sepuluh sampai dengan 50 itu adalah gabungan dari puluhan dan satuan. Sebagai contoh itu di bawah ada bilangan lagi berjumlah 49 yang dibaca 49. Di sini Bapak akan memperagakan bagaimana sih cara kalian menentukan nilai bilangan dari posisinya dengan gelas, cup, dan juga sedotan. Bapak minta satu orang dari kalian dong, ada yang mau bantu Bapak nggak? Nah, Sardi boleh, ayo sini. Kamu pegang Bapak ini. Nah, misalnya di sini Bapak mau menentukan nilai dari bilangan 35. Pipet yang berwarna kuning kita jadikan sebagai pipet yang bernilai puluhan. Karena tadi 30 berapa? 35. Dibilangannya 35, maka nilai puluhannya 30. pipet yang kita ambil berapa? 3.
Selanjutnya, pipet yang berwarna biru adalah nilai satuan. Berapa tadi nilai satuannya? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ini di posisi bilangan pertama ada 3 pipet yang bernilai puluhan. Karena itu berarti nilai tersebut berjumlah 30. Dan di sebelahnya lagi pipet yang bernilai satuan ada 5, berarti 5. Jadi totalnya adalah 35. Sekarang Bapak minta Sardi menghitung sendiri. Bapak ambil 1, 2. Sardi hitung. Karena pipet yang ada di bilangan puluhannya ini ada 2, jadi puluhannya itu 20 Kak, 20 Pak. Ya. Kalau yang di satuannya ini ada 7 pipet Pak, jadi 7. Jadi kalau digabungkan jadi 27. Benar teman-teman? Benar. Oke, kita tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya Sardi. Ya Pak. Nah, sekarang Bapak akan memberi kalian masing-masing 2 gelas. Kalian bisa memperagakannya seperti yang Sardi tadi bantu Bapak. Saya dapat ini. Nah, Saya dapat ini. tidak apa-apa, sama teman-teman Kak. Bisa beri Sama. Yang kuning puluhan kan Pak? Apa Sardi? Oke, semuanya sudah dapat kan? Nah, sekarang Bapak akan menyebutkan bilangan dan kalian akan meletakkan pipet-pipet tersebut sesuai dengan bilangan yang Bapak sebutkan ya. Ya Kak. Bapak minta 37. Sudah Pak. Agak apa? Berapa?
Bapak tanya, tadi bilangannya 37, berarti pipet yang bernilai puluhan berwarna kuning ada berapa? 3. Nah, Benar. lalu yang pipet bernilai satuan berwarna biru ada berapa? 7. Oke. Biasa bintang Pak. Mujahidin ambil Pak, Mujahidin nangkap tangannya ini. Bohong kali itu. Ini. Nah, itu bawa benar tadi. Ya, Udah izin jangan ngacau temannya ya. Mujahidin Pak, sedang bergerak dia. Oke, selanjutnya Bapak minta bilangan 21. Sudah? Sudah. Oke. Berarti pipet yang berwarna kuning bernilai puluhan ada berapa? 2. Pipet yang bernilai satuan? 1. Oke, sepertinya teman-teman sudah paham. Tepuk tangan dulu. Oke, Bapak izin ambil kembali ya. Mulai Pak. Satu dua tiga Pak. Saya bantu Pak. Ini Pak, saya bantu Pak. Oke, terima kasih nanti. Saya lagi lagi Pak. Saya lagi Pak. Bapak sudah ada tadi Bapak. Saya balik. Akan Sudah Pak. di bawah. Dan selanjutnya Bapak ada tugas untuk kalian, tapi ini diskusi kelompok, jadi kalian mengerjakan bersama teman-temannya. Berapa kelompok, Pak? Kita bentuk jadi 2 kelompok saja. Jadi Saya dapat kelompok yang ini Pak. dan kelompok yang ini, kelompok Akifta sama kelompok Widya. Oke, sini Bapak. Pak, satu, Pak. Pak, saya langsung kelompok mau menjadi Pak. Biar Kenapa gitu? Biar nakal Pak. Saya Gak apa-apa. yang angkat, Pak. Diperingati nanti kalau temannya nakal. Oh, tidak. Kita harus berteman kepada siapa saja. Oke, sini Bapak akan menjelaskan bagaimana sih cara pengerjaannya. Kerjakan soal berikut dengan berdiskusi kelompok. Jadi nanti kalian mengerjakannya bersama dengan teman-teman, bekerja sama. Di sini ada angka yang di depan ini adalah angka yang bernilai puluhan, dan angka yang kedua di sampingnya bernilai satuan. Seperti yang Bapak ajarkan tadi, berarti yang ini bernilai berapa? 10. Hah? Yang ini bernilai 10. ini 5. kalau disatukan 15. 10.5 Pak. yang benar adalah 15. Oh, gitu, Pak. Nah, kenapa sih enggak 10.5? Jadi ini Bapak ada penjelasan. Karena Umi bertanya, kenapa sih angka 11 hingga 19 itu dikatakan belas bukan puluh? Nah, kata belas digunakan untuk angka yang masih dekat dengan 10. Jadi kayak 11, 12 semua masih dekat tuh. Tambahan cuma 10. Nah, dan dalam bahasa Melayu juga kata belas ini punya arti lebih dari 10. Tapi nggak nyampe ke 20. Itu. Nah, oke, karena sudah Bapak jelaskan tadi, kalian sekarang berdiskusi dengan teman-temannya ya.
diajak lagi. Satu kelompok maju, Pak. Iya. Atau satu orang saja, Pak. Dua orang Pak. Satu kelompok dia, Pak. Ini saya dua, Pak. Sebentar. Giliran. Coba dong, Bapak lihat. Itu kan, Pak. Oke. Dikerjakan sama-sama nggak? Iya, ya, Pak. Bisa di sini, Pak. Kerjakan betul-betul. Oke, sudah semua? Belum. Tadi tes. Enggak apa-apa, masih banyak kok. Nanti video yang Pak, sudah. Oke, selanjutnya Bapak minta masing-masing kelompok itu membacakan jawaban dari pekerjaan yang kalian sudah selesaikan. Kelompok mana yang mau pertama? Cempaka dulu Pak, cempaka dulu. Ada Luis katanya mau dulu, Mas. Silakan dulu dikasihkan. Kami apa pelajaran. Sudah, boleh. Usung. Oh, satu kali. Oke, berarti kelompok nanti. Maju. Silakan, nanti Masa maju Pak? maju biar teman yang lain bisa melihat. Pak, jadi kan yang soal nomor 1 kan Pak, yang puluhannya itu 1, Ya. kemudian satuannya 5, sama dengan 15 Pak, karena 11 sampai 15 itu pakai ujungnya 15, bukannya 10. Pak. Kemudian untuk yang nomor 2, angka 3 itu berada di puluhan Pak, kemudian 7 itu di satuan, jadi 37. Benar nggak Pak? Nah, Untuk soal yang nomor 3, 2 berada di puluhan, kemudian 8 di satuan, jadi sama dengan 28. Untuk penulisan angkanya seperti ini Pak, benar nggak Pak? coba tunjukin ke teman-temannya. Tunjukin. Nampak nggak ada? Yuk, sedih boleh. Sini. Lihatkan. 28, benar nggak? Salah, Pak. Benar Pak, ini Pak, ini Kalau 20, puluhan kan ini dua 8. angkanya, Pak. Kurang kali. Lanjut saja dulu presentasinya. Nanti baru Bapak koreksi yang mana benar mana salah. Kemudian untuk yang nomor 4, angka 4 itu berada di puluhan, kemudian yang angka 3 ada di satuan, jadi 43. Untuk angkanya 4 dan 3, 43 ya. Untuk yang soal nomor 5 dan terakhir itu 4 ada di puluhan, kemudian 7 di satuan, jadi 47, 4 dan 7. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk tadi. Selanjutnya dari kelompok cempaka. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok cempaka. Untuk nomor 1 jawabannya adalah 15 dengan angka
ini Benar. Nah, boleh tunjukin ke kelompok temannya. Nih. Gimana sih tulisannya yang benar? Nih. 28 dan 208. Kata ini dua ada lawan. Widya tadi bilang benar. Pak, kalau saya belajar dari tempatnya sini 208 kan Pak? Di mana? Set di mana? Umur. Tuhan. Oh. Ternyata salah nih, Pak ya. Ini salah Pak. Nah, ini nih seharusnya sama seperti yang 37 dan juga 43. Di sini kan jadi sudah ditulis nolnya. Ini aku jadi di. Kita perbaiki nggak apa-apa. Kita perbaiki ya. Lanjut ke Pak. Lanjut. Lanjut yang nomor 4 itu jawabannya 43 dengan puluhannya angkanya 4 dan satuannya angkanya 3. Terus yang terakhir itu jawabannya 47 dengan puluhan angkanya 4 dan satuannya adalah angkanya 7. Benar. Oke, kita lanjut. Semua kan Pak? Betul semua. Yeay. Banyak kami juga ada betul semua Pak. Itu tadi 208. Ada yang kurang tepat itu. Sudah ada betul. Karena udah diganti. Oke, karena teman-teman sudah tadi menggunakan alat peraga dan juga sudah berdiskusi bersama teman-temannya. Bapak harap teman-teman sudah paham dan dapat mengerjakan soal dari Bapak. Soal selanjutnya yaitu soal individu ya. Teman-teman mengerjakan masing-masing. Pak ini betul kan apa ini? Tidak usah, bisa disimpan saja untuk belajar. Nanti kami bawa ke tempat les kami. Boleh. Ada yang disesuaikan ini. Bukan. Terima kasih. Yes, mandiri. Oke, di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu cara pengerjaannya. Ini sedikit berbeda ya dari yang tugas kelompok tadi. Di sini Bapak menyebutkan bilangannya terlebih dahulu. Seperti yang pertama itu ada bilangan 11. 11. Oh, 11. Ya. Nah, baru nanti teman-teman menyebutkan, tidak usah disebut ya, menyebutkan puluhannya apa dan juga satuannya apa. Paham? Paham. Ya, di sini Bapak bagikan. Waktunya berapa lama Pak? Waktunya Bapak kasih 10 menit. Boleh simak menit Hanya Pak. berdoa aja itu Pak. Kok kamu saja tahu? Bapak-bapak saya absen berapa Pak? Saya lupa. Agatha Absen 1. absen Absen berapa? 1. Pak, mau nanya boleh Pak? Boleh. Yang lain? Ini yang ditulis angkanya apa Pak? Misalnya puluhannya 9 terus tulis angkanya 9 saja. berbentuk angka atau berbentuk huruf? Angka. Angka. Oke, makasih Pak. Ya, Ini Pak. Benar. Makasih Pak. Teman-teman yang masih kurang paham boleh bertanya kepada saya. Jangan ke teman karena ini tugas individu. Pak, diskusi Pak. Ayo. Kalau kurang paham bisa tanya
Tahu kamu Pak? Pak udah. Tunggu dulu ya, tunggu teman-teman yang lain. Gimana tadi? Sudah sampai nomor berapa? Nanti kita koreksi. Sampai berapa? Sudah nomor berapa? Kenapa? Nah, bentar lagi. Konsep. Tidak boleh menyontek, tidak izin. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 5. Pak udah. Yang lain ada yang sudah? Sudah. Kami belum kirim Pak. Tadi? Saya baru menuju Pak di tadi Pak. Oke, kita tunggu saat itu sebentar ya. Dari Sudah mana? menuju. Sudah Pak. Sudah. Sudah Pak. Ya ini sudah. Pak. Oke, Bapak kumpulkan ya. Bapak lihat sebentar ya. Ya Pak. Oke, setelah Bapak cek, rata-rata teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara kalian menentukan nilai tempat dari sebuah bilangan. Cuman tadi di sini ada beberapa yang masih kurang tepat, terutama di nilai puluhan untuk Mujahidin. Di tugas individu ini, Mujahidin di nomor 2 yang 22, Mujahidin cuma menulis angka 2. Oh iya Pak. Seharusnya 20. 20 karena bernilai puluhan. Seperti yang ada tadi di PowerPoint dari Bapak. Contoh-contoh dari nilai 4. Nah, ini ya. Oh iya. Jadi kalau bilangannya di sini 11, berarti puluhannya ditulis 10. Satuannya ditulis 1. Nah, begitu juga yang selanjutnya.
Tapi rata-rata Bapak lihat teman-teman sudah bisa. Kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya Bapak minta 2 orang memberikan kesimpulan dari materi yang kita pelajarin hari ini. Bagaimana sih apa yang kita pelajarin hari ini? Boleh, siapa yang mau? Iya. Iya. Agatha. Menjadi Ipa. Iya. Iya. Agatha mau? Boleh, Pak. Boleh. Jadi hari ini setelah Bapak mengajar, saya tahu ternyata kalau ada 2 itu bukan, 2-nya itu satuan. Lalu kalau kita tuliskan berarti 20-nya itu ditulis 2 dan 0, satuannya ditulis 2. Itu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih Agatha. Selanjutnya Bapak minta cowok ya, boleh. Jadi boleh bikin kesimpulan. Jadi kita belajar pada ini saya tahu membedakan satuan dan puluhan Pak. Satuan di misalnya angka 23 dicetak 2 itu puluhan dan 3 itu satuan Pak. Oke, terima kasih untuk Agatha dan juga Mujahidin dan beri tangan. Nah, selanjutnya kita di pertemuan selanjutnya maksudnya kita akan lebih lagi masih tentang materi nilai tempat, namun kita akan menambah jadi satu tempat lagi tentang ratusan. Jadi bilangannya di sini ada 3 angka, bukan cuma 2. Macam tadi jawaban Sandi kan, Pak? Benar. 200. Untuk selanjutnya itu dia. Jangan dulu dibahas sekarang. Ya, Pak. Oke. Teman-teman boleh merapikan dulu barang-barang bawaannya. Sudah. Oke, karena tadi kita sebelum mulai belajar kita berdoa. Waktu sudah selesai kita juga akan berdoa lagi. Karena tadi siapa yang mimpin? Menjadi Berarti sekarang Sadi, Bapak silakan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya karena sudah mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bermanfaat bagi kalian semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, oke, teman-teman boleh meninggalkan ruangan. Apabila masih ada yang belum dijemput, tunggu dulu, jangan menerima